warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Desi. Tapi supaya teman-teman gak lupa siapa aku mau izin perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, aku Desi Fitri Andriani. Aku merupakan mahasiswa jurusan psikologi di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan NIM 2208015145. So teman-teman, kenapa sih kita di sini ketemu lagi? Mau bahas apa kita kali ini? Di sini kita akan mau membahas mengenai tema forgiveness. Jadi tujuan video kali ini yaitu untuk mengedukasi teman-teman dan sekaligus untuk memenuhi tugas mata kuliah aku, yaitu tugas mata kuliah psikologi dakwah. Tapi sebelum itu, teman-teman tahu nggak sih apa itu SEL atau Social Emotional Learning? Karena ternyata nih teman-teman, forgiveness itu adalah salah satu kompetensi dalam SEL. So, sebelum kita masuk ke dalam materi, yuk kita sama-sama cari tahu apa itu pengertian dari SEL, atau secara garis besar SEL itu apa sih? Jadi teman-teman, SEL itu apa sih? Jadi sel itu dapat diartikan suatu proses di mana individu itu memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, ataupun perilaku untuk membangun hubungan yang sehat, untuk mengelola emosi yang baik, untuk menunjukkan empati kepada orang lain, ataupun membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan orang lain. Selain itu, sel juga dapat digunakan untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Nah teman-teman, ternyata sel juga memiliki banyak kompetensi loh. So, apa aja sih kompetensi dalam sel atau social emotional learning ini? Jadi kompetensinya itu yang pertama ada self awareness atau kesadaran diri. Terus yang kedua ada self management atau manajemen diri. Yang ketiga ada social awareness atau kesadaran sosial. Nah yang keempat itu ada relationship skill ataupun kemampuan membangun hubungan. Dan yang terakhir itu ada responsible decision making atau mengambil keputusan ataupun membuat keputusan yang responsibel. Nah teman-teman, tahu nggak sih kalau ternyata ada loh cara untuk kita belajar memaafkan. Nah ini disebutkan oleh teorinya Ayn Rand, yaitu ada 4 cara untuk belajar memaafkan atau cara untuk memaafkan. Yang pertama itu ada tahap uncovering ataupun mengungkapkan. Nah pada tahap ini individu itu mengungkapkan atau mengatakan perasaan kecewanya, perasaan marahnya dia, perasaan sakit hatinya dia kepada seseorang. Dan pada tahap ini yaitu individu itu masih cenderung untuk memendam perasaannya. Contohnya gimana teman-teman? Contohnya seperti ada individu yang mengungkapkan bahwa ia sakit hati karena dihianati oleh pasangannya. Nah yang kedua itu tahap decision ataupun memutuskan. Nah teman-teman, pada tahap ini individu itu mulai memahami arti memaafkan yang sebenarnya dan secara sadar memilih untuk memaafkan meskipun belum sepenuhnya ikhlas. Contohnya seperti apa teman-teman? Contohnya setelah berpikir individu tersebut itu memilih untuk memaafkan pasangannya agar hidupnya lebih tenang dan lebih tentram. Yang ketiga tahap bertindak atau bekerja, work. Nah teman-teman, pada tahap ini individu itu mulai melihat orang yang menyakitinya dari sudut pandang yang lain dan mulai memahami kondisi orang yang menyakitinya. Misalnya seperti apa teman-teman? Masih sama dengan contoh yang tadi. Misalnya individu tersebut itu mulai melihat orang yang menyakitinya yaitu pasangannya dari sudut pandang yang lain. Ia mulai melihat pasangannya menyakitinya itu karena adanya tekanan pribadi, tekanan sosial yang ada seperti itu. Nah, dan yang terakhir yaitu tahap keempat, pendalaman ataupun deepening. Nah, pada tahap ini individu tersebut itu mulai belajar dari pengalamannya. Ia mulai merasakan perasaan positif, perasaan yang lebih tenang. Ia mulai belajar dari pengalamannya. Contohnya seperti apa? Masih sama dengan kasus yang sebelumnya, individu itu mulai merasa lebih tenang, merasa lebih tentram, dan secara tidak langsung itu menjadi lebih kuat secara emosional teman-teman. Nah teman-teman, jadi kesimpulannya memaafkan itu bukan berarti kita melupakan kesalahan orang lain, tapi memaafkan itu dapat diartikan sebagai proses kita melepaskan
luka batin yang ada dalam diri kita dan untuk memelihara kesehatan mental kita. Nah teman-teman, dalam agama kita yaitu Islam, kita sangat diajarkan untuk saling memaafkan satu sama lainnya. Adapun salah satu hadis yang sesuai dengan tema yang kita bahas kali ini yaitu tema pemaafan dan forgiveness. Nah, hadisnya itu seperti apa? Salah satu hadisnya itu adalah hadis riwayat At-Tabrani yang bunyinya ismahu yusmahlakum, yang artinya maafkanlah niscaya kamu akan dimaafkan. So teman-teman, untuk kita belajar memanajemen diri kita bisa mulai mengontrol diri kita bisa mulai mengelola emosi kita bisa mulai mengatur sikap dan perilaku kita dan menyiapkan ruang untuk saling memaafkan satu sama lainnya. So teman-teman, karena dengan cara kita memaafkan diri kita ataupun kita memaafkan orang lain, itu bisa jauh membuat hidup kita lebih tenang, bisa membuat hidup kita jauh lebih tentram. Yuk teman-teman, kita sama-sama belajar untuk memanajemen diri kita dan mulai belajar memaafkan orang lain yang pernah menyakiti diri kita. So teman-teman, sekian aja materi dari aku. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini hingga akhir. Sampai bertemu dengan aku di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.